Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan yang berjudul Keberanian dan Iman. Keberanian dan iman sangat penting dalam hidup beriman kita. Hari ini, marilah kita pelajari tentang hal ini melalui Alkitab. Ketika kita mengungkapkan kata iman, pasal apa yang diingat? Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari apa? Iman adalah suatu hal yang sangat penting untuk apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Seberapa banyak kesenangan Tuhan karena iman? Mari kita baca ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Berkenan kepada Allah. Kita tidak akan pernah menyenangkan Tuhan tanpa iman. Ketika kita memberitakan dengan iman, kita bisa mendapatkan hasil penginjilan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai iman, muncullah keberanian dari kita. Saudara-saudari, karena apa kita mulai takut? Ketika kita kehilangan iman, kita mulai takut. Namun, ketika kita mempunyai iman, apa yang ada di dalam kita? Di dalam kita dipenuhi keberanian. Kita baca ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tuhan meminta umatnya mempunyai iman di dalam berbagai macam situasi. Ada iman yang sudah Tuhan inginkan untuk Nuh miliki. Dan ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia pergi karena percaya kepada Tuhan. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Di sini, kita bisa melihat bahwa orang tua Musa juga sudah menuruti kehendak Tuhan di dalam membesarkan Musa. Demikianlah sejarah ini juga sejalan dengan kehendak Tuhan. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Di sini, melalui firman ini, kita bisa melihat berbagai macam iman. Iman yang Tuhan inginkan untuk Musa miliki. Iman yang Tuhan inginkan untuk orang tua Musa miliki. Iman yang Tuhan inginkan untuk Sarah dan Abraham miliki. Iman yang Tuhan inginkan untuk Nuh miliki. Jika begitu, iman semacam apakah yang Tuhan inginkan untuk manusia zaman ini miliki? Nenek moyang iman memiliki iman dalam segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin semua manusia di bumi ini memiliki iman yang berhubungan dengan Tuhan. Abraham hidup sesuai dengan iman yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya Abraham, melainkan juga Nuh, Sarah, Musa, dan juga orang tua Musa. Mereka semua hidup sesuai dengan iman yang Tuhan kehendaki. Di dalam penghidupan mereka itu, mereka menunjukkan keberanian mereka. Pada setiap zaman, mereka dengan mutlak taat pada Tuhan, dengan memiliki iman yang Tuhan kehendaki. Dalam ketaatan, lalu apa yang sudah terjadi? Segala hal yang mereka harapkan sudah menjadi kenyataan. Iman bukanlah suatu hal yang bisa kita lihat, tetapi itu berperan sebagai suatu hal yang membuat harapan kita menjadi kenyataan.
hal-hal dari dunia yang tidak kelihatan menjadi hal-hal yang kelihatan. Ini dikarenakan apa? Inilah karena iman. Jika begitu, Tuhan menghendaki kita memiliki iman semacam apa pada zaman ini? Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Ini firman siapa? Ini firman dari Yesus Kristus, yaitu Tuhan Anak yang datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Dia sudah berfirman bahwa Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Harus diberitakan. Ketika itulah, alasan mengapa bumi itu harus ada juga tidak diperlukan. Makanya hidup di atas bumi ini juga tidak ada lagi. Dan langit yang baru dan bumi yang baru akan diberikan kepada kita. Kerajaan sorga di mana tidak ada maut, tidak ada kesakitan dan tidak ada duka cita lagi. Di situ hanya ada kemuliaan. Dunia yang begitu mulia akan dibuka di hadapan kita. Jadi, kita harus melakukan apa sekarang? Ketika Tuhan memerintahkan Nuh mempersiapkan bahtera, Nuh sudah menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yosua juga sudah berteriak ketika dia mendengar perintah untuk mengelilingi kota Yeriko 7 kali dan berteriak. Tuhan ingin mereka memiliki iman semacam itu. Tuhan ingin Gideon dan prajurit-prajuritnya memiliki iman yang cukup kuat untuk mengalahkan Midian dan membebaskan orang Israel dari perbudakan. Pada zaman ini juga, Tuhan ingin kita memiliki iman semacam itu. Pada zaman Bapa atau pada zaman anak, Injil tidak bisa diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hanya pada zaman Roh Kudus ini, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Tuhan sudah memberikan kita tugas ini, bukan? Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan sudah memerintahkan kita melakukan ini, dan ingin kita memiliki iman akan pekerjaan ini. Dulu kita pernah berpikir, gereja kita sangat kecil. Kapan gereja yang begitu kecil ini bisa memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kita merasa sangatlah susah akan pekerjaan itu. Tetapi Tuhan semakin membuka jalan untuk melaksanakan pekerjaan itu kepada orang yang percaya pada firman itu dan yang melakukannya. Ketika mereka pergi ke Inggris, jalannya sudah dibuka di Inggris. Ketika mereka pergi ke Prancis dan Jerman, jalannya sudah dibuka di Prancis dan Jerman. Ketika mereka pergi menginjil di Amerika Selatan, jalan penginjilan dibuka di Amerika Selatan. Ketika mereka menginjil di Amerika Utara, di Rusia dan Brazil, jalan penginjilan dibuka di Amerika Utara, Rusia dan Brazil juga. Ketika mereka pergi ke tempat di mana Tuhan perintahkan untuk pergi dan melakukan pekerjaan Injil dengan iman, tidak ada satu tempat pun yang pintu penginjilannya yang tidak terbuka. Bumi ini sangatlah kecil. Saudara-saudari, sudah pernah menonton video tentang alam semesta, bukan? Anda bisa melihat bumi ini sangat kecil, bukan? Tuhan kita menganggap bumi ini seperti setitik air di dalam timba dan seperti sebutir debu pada neraca. Dunia ini sangat kecil ketika kita memandangnya dengan firman Tuhan itu. Jika orang-orang tidak percaya, walaupun kita sudah memberitakan Injil kepada mereka sebanyak mungkin dan sudah mengajarkan mereka jalan ke kerajaan surga dan kemuliaan surgawi, kita tidak bisa berbuat apapun. Tetapi jika masih ada orang yang belum pernah mendengar Injil ini, kita harus memberitakannya. Kita harus mengajarkan mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka mendengar Injil ini. Oleh karena itu, Tuhan sudah berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di antara semua bangsa, kita tidak boleh mengecualikan satu bangsa pun. Tuhan sudah meninggikan kita yang memberitakan firman Tuhan di atas seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Kita harus melakukan apa terhadap semua bangsa? Kita harus menjadikan semua bangsa murid, bukan guru. Ini merupakan suatu nubuatan.
Jika kita pergi, mereka semua menunggu kita untuk belajar. Saudara-saudari, di dalam proses pekerjaan Injil yang begitu mulia ini, keberanianlah yang paling diperlukan. Orang yang memiliki iman memiliki juga keberanian, tetapi orang yang tidak memiliki iman tidak memiliki juga keberanian. Jika kita memberitakan Injil dengan ketakutan dan keraguan, kita sama sekali tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan, Dia tidak memberikan buah kepada kita. Tuhan juga ragu-ragu untuk memberikan buah kepada kita. Kita perlu keberanian. Kita harus memiliki keyakinan. Kita sudah mengetahui dengan baik tentang kisah Gideon. Jumlah tentara Midian sebanyak 135.000 orang. Senjata mereka juga sudah lengkap, unta, kuda, pedang, lembing, dan anak panah. Senjata mereka amat bagus, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh bangsa Israel. Jumlah tentara Midian 135.000 orang, dan jumlah tentara Israel 32.000 orang. Jumlahnya jauh berbeda, Israel jauh lebih kecil, tetapi pekerjaan keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan tidak memerlukan orang yang merasa takut. Tuhan tidak menghendaki orang banyak, tetapi seberapa banyak jumlah orang yang beriman, yang berani. Oleh karena itu, Dia sudah memberi syarat apa untuk memilih prajurit Gideon. Bagi siapa saja yang merasa takut, bisa pulang kembali ke rumahnya. Pada zaman ini juga, kita perlu iman seperti yang dimiliki oleh prajurit Gideon. Kita hidup pada zaman pelaksanaan tugas Yosua. Jadi, kita perlu iman yang mutlak seperti yang dimiliki Yosua dan tentaranya. Karena mereka sudah memiliki iman yang mutlak untuk bersandar pada Tuhan. Mereka selalu berani, sama sekali tidak takut. Tuhan sudah berfirman, orang yang gemetar ketakutan hanya akan menjadi penghalang di medan perang. Ini bukanlah suatu perang yang dimenangkan oleh karena banyaknya orang. Ketika mereka mendengar bahwa bagi siapa saja yang takut bisa pulang ke rumahnya, 22.000 orang dari mereka pulang ke rumah mereka dan tersisa hanya 10.000 orang. Maksudnya, 22.000 orang sudah merasa takut walaupun sedikit, bukan? Apakah Tuhan mengizinkan 10.000 orang itu berjuang melawan 135.000 orang itu? Tuhan berpikir, pasti akan ada orang yang merasa takut jika situasinya berubah. Lalu Dia menguji mereka sekali lagi. Pergilah ke sungai itu. Lalu Tuhan menyuruh mereka minum air dari sungai itu. Kebanyakan mereka berlutut dan minum air. Tetapi hanya 300 orang mengambil air dengan tangan mereka. Tuhan sudah memisahkan orang yang akan takluk pada musuhnya dari orang yang memiliki iman untuk tidak akan takluk pada musuhnya sampai akhir melalui perilaku tak sadar mereka. Tuhan sudah menunjukkan fakta bahwa orang yang berlutut pasti akan berlutut pada suatu hari nanti karena keadaan. Jadi Dia membiarkan 300 orang yang minum air tanpa berlutut berperang melawan orang Midian. 300 orang melawan 135.000 orang. Waktu itu tidak ada senjata pemusnah massal seperti zaman ini. Apa yang dibutuhkan dalam peperangan adalah banyaknya jumlah tentara. Jika besar jumlah tentaranya, itu dipastikan hampir menang dalam peperangan waktu itu. Tetapi 300 orang harus berperang melawan 135.000 orang. Kelihatannya tidaklah mungkin menang. Di sini kita bisa menemukan keberanian prajurit Gideon. Dari kisah ini kita harus mendapatkan pelajaran yang diberikan Tuhan pada zaman ini. Ketika Gideon pergi mendekati bala tentara Midian bersama dengan 300 orang pasukannya, mereka semua menyembunyikan suluh di dalam buyung. Mereka memecahkan buyung, mengangkat suluh yang mereka sembunyikan, meniup sangkakala, dan melakukan apa? Mereka berteriak keras. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, seru mereka. Mereka memecahkan buyung dan meniup sangkakala di sana dan di sini. Bunyi dan buyung yang pecah memecahkan kesunyian. Bunyi pecah-pecahan terdengar di sana-sini. Sangkakala ditiup dengan kuat di sekeliling mereka. Lalu, orang-orang Midian yang sedang tidur terbangun.
dan berpikir bahwa musuhnya sudah mengepung barak mereka. Karena sangat gelap, mereka menganggap semua orang yang mereka temui sebagai musuh. Jadi, mereka mulai membunuh satu sama lain. Dengan demikian, sebesar 120.000 orang sudah mati. Saudara-saudari, semua catatan di dalam Alkitab yang sudah terjadi di masa lalu sebagai pelajaran bagi kita, bukan? Kita harus mencari pelajaran dari kisah ini. Meskipun kita sudah menerima tugas untuk memberitakan Injil, kalau kita tidak berani, tetapi ragu-ragu, semangat lawan kita menjadi lebih kuat, sama seperti orang Midian. Tetapi, ketika orang Israel memecahkan buyung, mengangkat suluh tinggi-tinggi, dan berseru dengan keras, lingkungan di sekitar mereka pun mulai berubah menjadi pihak siapa? Pihak yang didukung Tuhan. Karena mereka sudah berteriak dengan kuat, Tuhan membuat semuanya menjadi kebalikannya. Semakin lama, kekuatan lawan mereka semakin lemah. Tak seorang pun terluka di pihak Gideon. Mereka terus-menerus meniup sangkakala dan berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Apakah yang akan terjadi jika 300 orang itu tidak beriman? Kalau mereka berteriak dengan berpikir, mungkin mereka akan bangun dan membunuh kita semua jika kita berteriak. Teriakan mereka akan berakhir dengan kesia-siaan. Situasinya bisa terjadi seperti yang mereka pikirkan, dan mereka bisa saja diserang balik. Tetapi mereka sudah percaya dengan mutlak. Mereka berteriak dengan kuat dan berani. Karena mereka berteriak dengan berani, lawan mereka menyangka banyak tentara datang menyerang. Lawan mereka sama sekali tidak bisa membayangkan hanya sekitar 300 orang saja yang datang menyerang. Jadi siapa saja yang mereka temui, mereka saling bunuh dan menganggap orang itu adalah musuh. Saudara-saudari, karena itu kita perlu keberanian. Ketika Tuhan memilih prajurit-prajurit Gideon, tidak ada syarat lain. Orang yang kaya, orang yang sehat, dan orang yang berilmu tinggi. Semuanya itu hanyalah sia-sia. Hanya orang yang beriman mutlak terhadap Tuhan yang menjadi syarat untuk dipilih sebagai prajurit. Alkitab berkata bahwa kita sudah dipanggil sebagai prajurit Injil pada zaman ini, bukan? Di dalam Alkitab tertulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita hanya fokus pada kesenangan Tuhan dan mengikuti apa yang dikehendakinya. Keberanian prajurit Gideon itu sudah menjadi daya penggerak untuk menyelamatkan seluruh orang Israel dari penindasan orang Midian. Dari manakah keberanian itu datang? Dari iman. Mereka berpikir, karena Tuhan menyertai kita, kita sama sekali tidak takut pada mereka. Saudara-saudari, jika Anda merasa takut, bayangkanlah bumi ini yang terlihat dari Saturnus. Bagaimana bentuk bumi ini? Itu seperti satu titik yang kecil. Di atas planet yang begitu kecil ini, tidak ada yang patut dibanggakan. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, tidak peduli seberapa kaya dirinya, dan tidak peduli seberapa dalam pengetahuannya. Bukankah Tuhan sudah menetapkan kita semua sebagai imamat yang rajani di dalam kerajaan sorga? Tak ada seorang pun yang lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih agung daripada kita. Ketika kita memberitakan Injil dengan kuat, segala sesuatu di sekitar kita berubah. Marilah kita ingat fakta ini. Itu sama dengan prajurit-prajurit Yosua. Sampai mereka mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Penduduk kota itu berada di dalam semangat yang tinggi. Penduduk itu berpikir, mereka takut sekali pada kita karena kita sudah bersiap semua ini. Mereka tidak dapat mendekati kita. Mereka tetap berpikir begitu selama 7 hari. Tetapi suasana lingkungannya mulai berubah setelah ada sesuatu yang terjadi.
Apakah itu? Prajurit-prajurit itu semua melakukan apa? Mereka semua berteriak. Berteriaklah dengan berani. Mereka semua berteriak bersama-sama terhadap kota Yeriko. Lalu apa yang terjadi? Tembok kota itu runtuh sendiri. Kalau begitu, kenapa sejarah itu sudah ditulis di dalam Alkitab? Itu memberi suatu pelajaran kepada kita. Melalui sejarah Gideon dan melalui sejarah Yosua, kita dapat mempelajari tentang keberanian. Keberanian yang berdasarkan iman yang mutlak terhadap Tuhan. Keberanian yang berlebihan atau kecerobohan bukanlah keberanian, tetapi keberanian buta. Hanya ketika kita membiarkan Tuhan berada di dalam kita, kita bisa mempunyai keberanian yang sesungguhnya, bukan? Dengan keberanian yang semacam itu, banyak saudara-saudari memberitakan Injil. Kemudian suatu hal yang menakjubkan terjadi. Sepertinya orang-orang yang dulunya hanya lewat dengan berkata tidak usah, mulai berubah. Anggota-anggota sudah menghasilkan buah di bawah bantuan Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena mereka sudah berkenan kepada Tuhan. Mereka sudah berdoa dengan kesungguhan hati dan iman, bukan hanya berpura-pura. Mereka sudah memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan dengan iman. Karena itu, Tuhan menambahkan jumlah buah mereka meningkat pada setiap hari. Kita sedang hidup pada zaman yang sudah dinubuatkan dan melihat segalanya dari sudut pandang nubuat itu. Apa yang kita butuhkan pada zaman ini adalah iman dan keberanian. Jika kita memiliki iman, kita bisa memiliki keberanian dengan otomatis. Jadi kita tidak boleh kehilangan iman terhadap Tuhan, bukan? Tepat sebelum orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa mengajari Yosua tentang keberanian. Yosua juga memanggil seluruh para pemimpin Israel dan meminta mereka tetap berani sampai akhir hidupnya. Katanya, Tuhan menyertai kita, jadi kita tidak boleh kehilangan keberanian. Ketika Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel dalam penaklukan tanah Kanaan, sekali lagi, Tuhan sendiri yang telah mendidik Yosua untuk menjadi orang yang berani. Kita sedang hidup sesuai dengan tugas Yosua sebagai umat surgawi. Jadi kita harus menerima segala hal yang di dalam Alkitab dan menerapkannya di dalam kita, bukan hanya secara harfiah. Kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Jika kita ingin menerima lebih banyak berkat dari Tuhan pada zaman ini, kita harus mempunyai keberanian terlebih dahulu. Tanpa keberanian, tak seorang pun dipilih Tuhan. Jadi, sama sekali janganlah takut. Jika kita takut pada lawan kita, pintu penginjilan segera tertutup. Kita harus mengingat bahwa Tuhan menyertai kita dan kita sedang melakukan suruhan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Janganlah berpikir bagaimana aku bisa membuka telinga orang itu dan hatinya dengan perkataanku. Jika kita berusaha dengan kemampuan kita seperti itu, hati mereka tidak akan dibuka walaupun kita berusaha 100 tahun lamanya. Marilah kita berpikir, Bapa dan Ibu sudah menyuruh aku pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan mereka apa yang dikatakannya kepadaku. Jadi aku hanya pergi memberitakan sesuai dengan suruhan itu. Aku hanya sedang melakukan apa yang disuruh Bapa dan Ibu. Ketika kita memberitakan Injil dengan iman begitu, pintu penginjilan sangat mudah dibuka. Anggota-anggota kita yang menginjil di luar negeri berkata, saya belum tahu betapa senangnya memberitakan Injil. Saudara-saudari, keberanian Allah yang kita butuhkan pada zaman ini. Iman juga kita butuhkan. Jika kita mempunyai iman, keberanian akan datang dengan spontan. Di dalam Ulangan pasal 3, Tuhan sudah berkata kepada Musa untuk mengajarkan Yosua menjadi berani. Marilah kita baca Ulangan pasal 3 ayat 27. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa tidak diizinkan untuk menyeberangi sungai Yordan dan dia menghadapi waktu penghujung hidupnya di gunung Pisga. Ayat 28. Dan berilah perintah kepada Yosua melakukan apa?
Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Maksudnya, Musa harus mengajarkan Yosua menjadi berani. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Kalau keberanian itu tidak perlu, Tuhan tidak perlu berkata kepada Musa untuk mengajarkan Yosua menjadi orang yang berani, bukan? Saudara-saudari, kita membutuhkan situasi seperti ini dalam kemajuan penginjilan kita. Tuhan telah menciptakan dunia 3 dimensi yang dapat kita rasakan dan alami. Secara pandangan jasmani, kelihatannya Tuhan sudah membuat situasi di sekitar kita lebih besar dan lebih kuat daripada kita. Tetapi sebenarnya, semua situasi itu bukan apa-apa ketika kita mendekatinya dengan keberanian. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kita harus berani. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita perlu berani. Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukan hanya ada firman ini. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang Tuhan sendiri mengajarkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah apa? Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, teguhkanlah hati sehingga tidak merasa takut pada apapun. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ketika kita mempunyai keberanian, kita bisa beruntung. Tuhan sudah meminta Nuh memiliki iman untuk membuat bahtera. Tuhan sudah meminta Abraham memiliki iman untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya di Gunung Moria. Pada zaman ini, Tuhan ingin kita memiliki iman untuk pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Jika begitu, apakah kita harus pergi ke luar negeri? Anggota-anggota tidak sanggup pergi ke luar negeri boleh memberitakan di negeri masing-masing. Tetapi dengan apakah kita menginjil? Dengan berani. Jika kita kehilangan keberanian, kita tidak bisa beruntung. Tuhan sudah berkata begitu. Percayalah kepada Tuhan Bapa Ansang Hong dan Ibu Surgawi kita. Jika begitu, kamu akan diselamatkan. Kamu akan menyadari apakah keselamatan itu. Tuhan membuka pintu penginjilan di mana saja kita menginjil dengan berani. Jadi, beberapa kepala organisasi atau kantor pemerintah yang dulunya tidak pernah datang ke Sion, sekarang datang ke Sion kita. Saya sering mendengar mereka berkata, "Wah, hebat sekali. Aku baru tahu ada gereja semacam ini. Tidaklah sama dengan apa yang sudah kudengar dari kenalanku." Karena Tuhan menyertai kita, Sion kita sudah berkembang seperti sekarang. Jadi silakan percaya pada fakta ini dan beritakanlah Injil dengan berani. Silakan beritakan tentang Yerusalem Ibu Surgawi dengan berani. Keberanian mendatangkan keberuntungan. Tetapi kalau kita tidak berani, segalanya tidak menjadi sukses. Walaupun itu kelihatannya akan berhasil, tetapi tidak akan ada hasilnya. Mungkin ada anggota yang berulang-ulang mengalami hal yang sama itu tanpa henti. Jika ada yang sedang mengalami hal ini, tambahkanlah sedikit keberanian pada pekerjaanmu. Tuhan menyertai kita.
Dia yang menganggap bumi ini bagaikan setitik air dalam timba adalah Bapa dan Ibu kita. Ketika kita memandang dunia ini dari sudut pandang yang seperti itu, kita bisa mengasihani seluruh umat manusia dan memiliki belas kasihan pada mereka. Ketika itulah kita bisa mempunyai iman yang cukup untuk memimpin mereka kepada kebenaran, bukan? Kita pasti akan beruntung ketika kita melakukan segalanya dengan keberanian sambil menanggung kehendak Tuhan. Kalau ada anggota yang cemas hati karena tidak ada buah, coba pikirkan sambil meletakkan tangan pada dadamu. Apakah di dalam aku ada keberanian yang diinginkan Tuhan? Jika Anda menjawab tidak, Anda butuh keberanian sekarang. Barang siapa meneguhkan hati dan berani, ia pasti akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan Yosua menjadi berani melalui Musa, dan juga Dia sendiri yang mengajarkannya. Seperti ini, Tuhan sudah membesarkan pekerja-pekerjanya sebagai pemimpin Injil yang hebat. Semua saudara-saudari di Sion, janganlah anggap keberanian hanya sebagai suatu firman yang disampaikan oleh saya waktu kebaktian. Tetapi, punyalah itu, dan rasakanlah kemuliaan dan kegembiraan yang diberikan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu pada zaman ini. Firman-firman Tuhan benar-benar hidup dan bergerak. Saya berharap kita semua mengalami fakta yang menakjubkan ini. Hari ini, dengan judul khotbah keberanian dan iman, kita diberkati Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.